gerungnya ya. Kuat. Bisi kayak gerung kayak pencet kita. Iya nu handap pencet. Oh iya. Bisi gerungnya. Pencet ieu moal aya. Iya. Baik pula, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Majen Supiadin Arya Saputra, selamat datang dan terima kasih berkenan berkunjung lagi ke Kecamatan Kawalu. Sekitar 10 bulan lalu Bapak Majen Supiadin berkunjung dan bersilaturahmi juga di wilayah Kecamatan Kawalu itu untuk bersosialisasi dan berkampanye dalam rangka pemilu 2014. Pada saat sekarang ini beliau hadir kembali di sini, tentunya dengan agenda lain. Beliau sudah berkedudukan sebagai anggota DPR RI Komisi 1 dari fraksi Partai Nasdem nomor A12 ya untuk periode 2014-2019. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Camat Kecamatan Kawalu, yang terhormat para lurah sekecamatan Kawalu atau yang mewakilinya, para tokoh masyarakat yang telah berkenan hadir di acara ini dan desa. Pertama-tama mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini walaupun dalam keadaan panas adang kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang kesekian kali saya hadir di wilayah Bekasi, khusus di Kawalu. Kalau yang lalu saya hadir adalah sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem. Waktu itu saya caleg nomor urut 1. Tapi pertama sebagai anggota MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR itu ada 2 kelompok, satu DPR RI, anggota DPR, yang kedua anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kehadiran saya juga memainkan 2 fungsi. Sebagai anggota MPR, maka tugas saya di sini adalah menjelaskan, memasyarakatkan, mensosialisasikan kepada Bapak Ibu tentang 4 pilar kebangsaan. Dulu kita pernah kenal namanya P4. Ini jangan dilihat sepotong-sepotong. Kenapa banyak film-film asing diputar di televisi kita? Kenapa banyak muatan-muatan asing di dalam internet? So, enak film anak-anak, film Jepang, ya. Enak film Korea muncul, ya. Amerika, ada Superman, ada Batman, ada Shinchan-nya, nggak macam-macam. Terus dulu ada namanya film Teletubbies. Masih ingat Pak film Teletubbies? Nah itu kalau kita nggak sadar film Teletubbies itu mengajarkan yang tidak benar. Kenapa? Itu film simbol kaum gay. Kaum gay itu lelaki yang mencintai lelaki. Makanya di film Teletubbies itu asal ketemu berhubungan laki-laki sama laki-laki. Jadi kita diajari budaya yang bukan budaya Indonesia. Kita diajari yang bukan budaya kita.
tanya sama ibunya, Bu, kunaon hari Superman pakai kaos nak es, kenapa? Ibunya kan bingung. Oh, saya hari nganggo XL ngelokor, kan gitu. Maka pakai es jadi ngepres jawabnya kan gitu. Padahal ini kan simbol-simbol. Sekarang Bapak Ibu ulah kaget, upami putrana, incuna, ke aya komputer di bumi, tapi pinter main game, pinter main komputer. Sekarang di Kawalu ge surina aya warnet, warung internet. Di mana di warung-warung internet itu isinya kandungannya tidak disensor. Mungkin di rumah ibu anak-anak nggak bisa nonton film yang jelek-jelek, masuk ke dia warung internet, semua dia bisa buka di situ. Maka tidak heran kalau sekarang ada anak SD, anak SMP sudah terlibat pelecehan seksual, anak SMP sudah terlibat perkosaan, anak SD sudah ada yang diperkosa. Nah, ini karena pengaruh-pengaruh informasi melalui media televisi, media pers, media online yang disebut internet, ya media sosial lainnya. Nah, yang saya ingin ingatkan, tolong kita sadar betul mengawasi anak-anak dan cucu-cucu kita, karena ini ya, derasnya masuk budaya asing tujuannya cuma satu, menghancurkan moral generasi muda kita. Itu jarang tuh macamat main internet warnet. Terus ada anak SMP bolos di sekolah, umpamanya karena warung internet. Saya pernah Pak waktu dandim di Sleman, di sebelah sekolah itu kayak warung Pak. Saya perintahkan Mbak Bisa, kenapa? Anak SMP kok rajin sekali ke warung itu teh. Ternyata Pak di warung itu teh warung makanan, tapi di situ ada video. Ternyata anak saya kenapa betah diputerkan film porno, bayar. Coba. Aku kurang ajar yang punya warung. Akhirnya sama saya ditangkap itu. Saya kan kaget, kenapa anak SMP bagaimana kondisi moral yang menurun bisa dilihat di kehidupan sehari-hari, benturan antar suku, antar agama, ya, antar daerah, ya, itu terjadi benturan dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Nah ini kan karena tadi pemahaman kita terhadap 4 pilar tadi sudah mulai menurun. Sebagai anggota DPR, tugas saya reses itu adalah menyerap. Saya kan dipilih oleh rakyat. Maka sekarang saya kembali ke tengah-tengah rakyat untuk menyerap aspirasi apa yang disampaikan masyarakat yang bisa diperjuangkan oleh anggota DPR di pusat. Kan gitu kan? Karena setiap anggota DPR itu dia diberi hak untuk mengusulkan program pembangunan di dapilnya.
maka kita harus menyerap aspirasi di daerah. Kita tidak bisa menyuruh orang. Yang berikut juga saya hadir di sini sebagai satu bentuk ya, membantah terhadap opini masyarakat yang selama ini mengatakan bahwa anggota DPR itu kalau dia sudah terpilih itu lupa kembali ke dapil, hanya janji-janji waktu kampanye, tapi setelah terpilih dia lupa untuk kembali menemui masyarakat. Nah, hari ini saya buktikan bahwa saya bukan anggota DPR, dan insya Allah teman-teman saya juga, saya sudah dapat laporan melalui laporan dari BlackBerry Messenger. Teman saya yang 36 dari Partai Nasdem semua ada di daerah saya, yang mereka melakukan kegiatan yang sama. Ya. Terus selama di beberapa titik aspirasi yang banyak aspirasi masyarakat itu infrastruktur ya. Infrastruktur baik jalan maupun madrasah, masjid, kemudian masalah bantuan modal untuk kelompok-kelompok pertanian, peternak. Itu yang banyak ya, yang banyak disuruhkan kepada saya. Kemudian juga masalah BLT, banyak yang mereka mengusulkan bahwa BLT atau dana kompensasi kenaikan BBM itu sebaiknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan, bukan kepada perorangan. Tapi saya bilang itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena faktanya di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak yang masyarakat memang tidak punya apa-apa. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan apa? Mendata kembali rakyat mana yang berhak dan yang tidak berhak mendapat kompensasi kenaikan BBM. Itu yang perlu data kembali ya. Untuk itu saya kemarin juga sudah bicara, di video bicara, kita akan perankan ini para ketua RT. Dialah yang tahu persis bagaimana kondisi masyarakatnya. Tapi saya juga minta para ketua RT, kepala desa terbuka. Ya, setelah dia cek, dia inventarisasi, kumpulkan lagi masyarakat, sepakat nggak kalau ini yang miskin, kan gitu. Sepakat nggak kalau ini yang dapat bantuan. Nah, kalau sepakat, oke, kita bikin pernyataan di situ bahwa kita tidak akan nanti komplain lagi, bahwa inilah yang paling berat. Nah, itu ya. Jadi kita lakukan seperti itu supaya tidak ada lagi sangkaan-sangkaan, kekecewaan-kekecewaan dari masyarakat yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya. terus setelah banyak menampung aspirasi Nah, aspirasi itu nanti saya akan bawa, kan saya belum ketemu sama bupati, wali kota, ya, belum ketemu dengan anggota DPR RI yang lain yang 10 orang itu. Nah, itu nanti saya akan bicarakan dengan bupati, bagaimana Pak ini? Oh Pak, itu nanti misalnya, udah Pak, itu nanti pemerintah daerah yang nangani. Pemerintah daerah. Begitu. Oh ini cukup DPRD Pak, nggak usah DPR RI. Nah, itu. Jadi itulah. Jadi hasil sounding saya ini, menyerap aspirasi ini, jadi ditindaklanjut dengan melakukan koordinasi dengan para kepala daerah maupun anggota DPRD, mana yang layak saya bawa ke pusat, mana yang tetap dikelola di daerah itu. Ya. terus secara pribadi daerah yang Bapak sendiri Potensi apa? potensi segala bidang yang berkaitan dengan pertanian. Ya, artinya memang kalau kita melihat laporan dari masyarakat masih ada yang perlu mendapat perhatian dari kepala daerah. Ya. Bahwa masih ada masyarakat yang mengeluh masalah infrastruktur jalan yang hancur kan gitu. Kemudian ada pembangunan madrasah yang belum mendapat perhatian, kemudian ada kelompok-kelompok pertanian juga yang belum mendapat perhatian kan. Nah, ini ya tugas kita semua. Ya. Tugas pemerintah, tugas anggota dewan untuk memperhatikan ini, gitu ya. Harapan Bapak terakhir Pak? Ya harapan saya semoga dengan aspirasi ini saya berharap bahwa banyak sekali aspirasi yang disampaikan dan itu kan belum semua keluar. Saya berharap ya anggota DPRD di daerah, kepala dinas harus rajin-rajin untuk memonitor apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, sehingga itu sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan